Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian teks biografi. Sebuah kisah riwayat hidup seseorang bisa berbentuk beberapa kata, beberapa baris, kalimat, atau juga bisa dalam bentuk buku. Ditulis dalam bahasa tutur atau gaya bercerita yang menawan dan mendekatkan antara pembaca dan tokoh yang disajikan. Manfaat menulis biografi. Yang pertama, dapat mengenal dan mengisahkan kehidupan seseorang untuk diketahui oleh orang lain. Yang kedua, dapat mengetahui prestasi yang diraih oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, dapat menambah ilmu agar tulisan kita lebih baik dan menarik. Yang keempat, dapat membangun sebuah motivasi. Yang kelima, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Yang keenam, melatih berpikir analitis. Selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, berupa biodata atau identitas. Yang kedua, peristiwa atau masalah, berisi penjelasan peristiwa yang dialami oleh tokoh atau peristiwa yang dihadapi dalam mencapai cita-citanya. Yang ketiga, reorientasi, pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan terletak pada bagian akhir dari sebuah biografi. Berikut merupakan contoh dari orientasi. Selanjutnya, contoh dari peristiwa dan masalah. Selanjutnya, contoh dari reorientasi. Ciri kebahasaan teks biografi. Yang pertama, pronominal, kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, ia atau dia atau beliau. Yang kedua, kata kerja tindakan, menjelaskan peristiwa atau perbuatan. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, dan melempar. Yang ketiga, kata adjektiva, memberikan informasi tentang sifat tokoh. Contohnya, rajin, ulet. Yang keempat, kata kerja pasif, peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya, diberi, ditugaskan, dan dipilih. Yang kelima, kata kerja berhubungan. Contohnya, memahami, menyetujui, dan menginspirasi. Yang keenam, nomina, kata sambung atau kata tepat, sebelum, sesudah, kemudian, dan selanjutnya. Selanjutnya, langkah-langkah menulis biografi. Yang pertama, menulis draft, meliputi identitas, isi, dan penutup. Yang kedua, sumber referensi, bisa berupa buku maupun wawancara. Yang ketiga, mengembangkan tulisan. Di sini kita akan melihat nilai-nilai yang ada dalam tokoh tersebut. Saya akan menceritakan biografi singkat mengenai sosok ahli pesawat penemu teori Craig Baharudin Jusuf Habibie. Profesor Dr. of Honor Causa Insinyur Dr. of Scanning Multimedia Baharudin Jusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan Radenayu Tuti Marini Puspowardojo. Ayah dari B.J. Habibie adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo berdarah Bugis dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan anak dari spesialis mata di Yogyakarta. Dari biografi B.J. Habibie dapat diketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius.
Ayahnya selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya, bahkan B.J. Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membacakan ayat suci Al-Quran. Dalam kebiasaan tersebut tak heran jika B.J. Habibie fasih membaca Al-Quran ketika berusia 3 tahun. Habibie kecil sangat suka berolahraga dan gemar menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu ia dikenal sangat cerdas. Ketika masih berada di sekolah dasar, beliau harus kehilangan seorang ayah saat usianya 14 tahun, karena ayahnya terkena serangan jantung saat salat Isya bersamanya pada tanggal 3 September tahun 1950. Setelah sang ayah meninggal dan kemudian lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Government The Jet School. Di sekolah ini beliau mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya karena kegigihan dan kecerdasannya. Setelah lulus SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di ITB Institut Teknologi Bandung yang pada saat itu namanya masih Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar teknik mesin di Fakultas Teknik di sana, namun hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan tahun 1955 sampai tahun 1965. Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang teknik penerbangan di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Ahmad. Beliau mendapat beasiswa karena pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Selama berkuliah di luar negeri beliau sangat gigih dalam menimba ilmu, bahkan saat hari libur beliau selalu menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Karena kegigihan beliau berhasil mendapatkan gelar insinyur dari tempat kuliahnya di Jerman pada tahun 1960. Setelah mendapatkan gelar insinyur beliau bekerja di suatu industri kereta api di Jerman. Saat bekerja di industri tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang membutuhkan sebuah beban untuk mengangkut sebuah barang dengan bermuatan besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat. Setelah itu B.J. Habibie melanjutkan pendidikan untuk gelar doktor pada tahun 1995. Ia mendapatkan predikat summa cum laude. B.J. Habibie kemudian menikahi seorang wanita bernama Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei tahun 1962. Setelah beliau menikah, ia membawa istrinya untuk tinggal di Jerman dengan memboyong keluarganya untuk sama-sama hidup di Jerman. Dari pernikahannya ini, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Yang menarik dari kisah inspiratif B.J. Habibie adalah ditemukannya rumus untuk menghitung keretakan. Untuk menghargai kecerdasannya, persamaan tersebut diberi nama faktor Habibie. Tidak hanya itu, beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crab oleh para spesialis penerbangan pada tahun 1967. Beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di ITB. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di ITB. Dengan segala kejelasan yang dimilikinya, beliau juga mendapatkan banyak gelar internasional. Setelah menempuh pendidikan selama 10 tahun di Jerman, Habibie memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia Soeharto di Indonesia. Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negeri Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Beliau juga memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Tahun 1995 beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250. Pesawat tersebut merupakan pesawat buatan pertama Indonesia. Pesawat yang dirancang B.J. Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi VI. Dengan teknologi tersebut, pesawat itu mampu terbang tanpa guncangan berlebih dan bisa dibilang teknologi tersebut merupakan teknologi canggih. Setelah lengser menjadi presiden, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan tinggal di Jerman.
tanggal 11 September tahun 2011 Presiden ketiga Baharudin Jusuf Habibie meninggal dunia pada usia 83 tahun.